Media Vietnam kaget Shin Tae-yong lakukan hal ini ke Myanmar. Selain kaget, media Vietnam juga meremehkan skuad Indonesia. Mereka mudah dikalahkan. Kami akan menang lebih dari 2 gol atas Indonesia. Berikut kisahnya. Football Universe. Timnas Indonesia mencatatkan hasil yang positif kala berhasil mengatasi perlawanan Myanmar di kandang mereka. Hal ini membuat media di Vietnam terkejut. Bagaimana tidak? Timnas Indonesia muda yang selalu dianggap remeh oleh media Vietnam secara tiba-tiba mampu menunjukkan taringnya. Sebelumnya, Timnas Indonesia kerap diragukan bisa tampil maksimal dalam Piala AFF 2024 ini. Pasalnya, di Piala AFF 2024 ini Timnas Indonesia tak bisa diperkuat sejumlah nama pemain keturunan andalan Shin Tae-yong. Jadwal AFF 2024 yang bukan termasuk kalender FIFA membuat pemain-pemain utama Timnas Indonesia yang bermain di luar negeri tak bisa dilepas oleh klub masing-masing. Oleh karena itu, Shin Tae-yong ditantang untuk mampu menggunakan pemain yang ada dan menyusun kekuatan yang benar-benar baru untuk regenerasi Timnas Indonesia. Media Vietnam Share 365 menyatakan bahwa sebenarnya, hal ini bisa menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia karena tim lawan tidak memiliki data yang cukup untuk menilai seberapa kuat dan strategi apa yang digunakan skuad Garuda Muda. Namun juga bisa menjadi musibah bagi Shin Tae-yong jika tidak berhati-hati memanfaatkan pemain yang tersedia. Karena sebenarnya Shin Tae-yong juga belum mengenal lebih dekat pemain-pemain muda ini. Lalu datanglah hari yang ditunggu-tunggu, yaitu pertandingan perdana Timnas Indonesia di AFF 2024. Media Vietnam langsung terkejut dengan penampilan Indonesia melawan Myanmar kemarin. Mereka tak menyangka coach Shin Tae-yong mau mengambil langkah berbahaya. Langkah berani yang dimaksud oleh media Vietnam tersebut adalah tidak memainkan Rafael Struijk serta Asnawi Mangkualam sebagai starter. Padahal biasanya Rafael Struijk ini selalu menjadi andalan Shin Tae-yong sebagai starter Timnas Indonesia. Namun saat melawan Myanmar, Shin Tae-yong mengambil langkah berani dengan mencadangkan Rafael Struijk dan baru memasukkan pemain tersebut pada babak kedua. Menghadapi tuan rumah Myanmar, pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia mengejutkan semua orang dengan tidak menurunkan bintang naturalisasi Rafael Struijk dan gelandang senior Asnawi di starting lineup. Tulis media Vietnam, Soha. Sementara peran penyerang di lini serang ditempatkan di pundak Hoki Caraka, sedangkan pemain kreatif Marcelino Ferdinand berperan sebagai penyerang tengah. Lanjutnya, media Vietnam sendiri menganggap langkah yang ditempuh Shin Tae-yong ini membuat lini serang Timnas Indonesia menjadi tumpul di babak pertama. Namun, bukan Timnas Indonesia melainkan Myanmar yang bermain lebih efektif dengan menciptakan tembakan lebih dahsyat ke arah gawang lawan sepanjang babak pertama. Tulis media Vietnam, Soha. Sayangnya serangan gencar Myanmar tersebut tak mampu menghasilkan sebiji gol pun. Di babak kedua Shin Tae-yong memasukkan Rafael Struijk dan Asnawi sehingga serangan Indonesia menjadi lebih hidup dan gol akhirnya baru bisa tercipta pada menit ke-76 yang membawa kemenangan untuk Timnas Indonesia atas Myanmar. Tulis Soha. Meski takjub akan langkah berani yang diambil Shin Tae-yong, tetapi media Vietnam ini kemudian menilai bahwa Timnas Indonesia di Piala AFF kali ini tak bisa melangkah jauh. Menurut mereka, jika Timnas Indonesia bisa masuk semifinal saja itu sudah prestasi terbaik. Tetapi Timnas Indonesia dengan cara bermain seperti ini tak akan melangkah ke babak final. Timnas Indonesia di Piala AFF ini menurunkan pemain-pemain muda yang cara bermainnya masih sangat dasar. Koordinasi dan kerjasama mereka di lapangan masih di level bawah. Para pemain muda ini masih butuh waktu 3 atau 4 tahun lagi untuk bisa mencapai level permainan senior. Hal ini tentunya menjadi keuntungan bagi timnas negara lain. Malaysia, Thailand, dan Vietnam akan siap mengalahkan Indonesia yang saat ini. Tulis Soha. Terkhusus untuk pertandingan Vietnam versus Indonesia di hari Minggu 15 Desember nanti, akan menjadi pembuktian ketangguhan tim muda ini.
Mereka Indonesia mungkin akan bisa menang melawan Laos di kandang, tetapi untuk melawan Vietnam nanti mereka akan kena bantai lebih dari 2 gol. Mereka tak akan mampu menandingi permainan tim senior Vietnam yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari. Apalagi kali ini bermain di kandang kami Vietnam. Pertahanan mereka masih sangat rapuh karena saat melawan tim sekelas Myanmar masih banyak celah yang bisa ditembus dan berpotensi menjadi gol. Back-back mereka kurang komunikasi dan koordinasi. Mereka sering meninggalkan pos-pos penjagaan sehingga musuh mampu mengeksplore area tersebut. Di samping itu gelandang Indonesia juga tidak sekreatif gelandang tim seniornya. Mereka kebanyakan melepaskan umpan yang sia-sia karena tidak akurat. Saat melawan Myanmar para gelandang ini tampak tidak tenang sehingga mereka tak mampu menjaga tempo permainan. Meski ada seorang Marcelino di sana tetapi para gelandang Indonesia seperti tak bisa menyamai gaya bermain Marcelino sehingga aliran bola seringkali putus karena hal-hal sepele. Lini serang Garuda juga tak semenakutkan biasanya. Meski ada seorang Rafael Struijk, tetapi dari pertandingan kemarin terlihat Rafael Struijk seperti bekerja sendirian dan tanpa mendapatkan dukungan seperti biasanya. Tak ada umpan terobosan yang layak untuk dirinya, tak ada juga umpan crossing yang memanjakannya, serta tak ada juga second lain yang siap menyambut umpan penetrasi Rafael Struijk. Di semua lini Indonesia terlihat sangat lemah tulis Soha. Hal ini berkebalikan dengan timnas Vietnam yang langsung berhasil menunjukkan taringnya di pertandingan pertama saat menghadapi Laos. Di pertandingan tersebut Vietnam tampil sangat solid dan kompak serta mampu menjebol gawang Laos sebanyak 4 kali. Jika dibandingkan dengan penampilan Indonesia, Vietnam jelas jauh lebih siap untuk turnamen ini tulis Soha. Indonesia akan kesulitan menghadapi Vietnam kali ini di kandang karena Vietnam sudah siap segala-galanya. Indonesia hanya akan menjadi bulan-bulanan Vietnam dan akan pulang dengan malu tulis Soha. Apakah benar demikian penilaian yang diberikan Soha terhadap timnas Indonesia? Mungkin sebagian ada benarnya karena memang timnas muda kita masih banyak kelemahan tetapi masih ada waktu seminggu untuk Coach Shin Tae-yong membenahi kelemahan-kelemahan timnas muda. Laga lawan Vietnam memang akan terasa berat karena kedua tim ingin menang guna menghindari Thailand di babak semifinal. Tetapi Coach Shin Tae-yong pasti sudah juga mempelajari cara Vietnam bermain dan pasukan mudanya tak akan mudah menyerah begitu saja. Pada laga melawan Vietnam di kandang mereka nanti kami yakin Indonesia mampu mengalahkan mereka untuk ke-6 kalinya tahun ini. Bagaimana menurut rekan-rekan? Tulis di kolom komentar.